Sudah lebih dari 5 bulan, warga kampung Hegarmanah di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, hidup tanpa jembatan layak. Sejak malam nahas di tanggal 26 Mei 2025, ketika sebuah truk pasir melintas di atas jembatan tua itu, struktur penopangnya amblas seketika. Bangunan yang sudah rapuh dan terkikis aliran sungai besar di bawahnya, tak mampu lagi menahan beban berat. Sejak saat itu, akses utama warga antar desa pun lumpuh. Ratusan kepala keluarga terpaksa memutar hingga 3 km lebih jauh hanya untuk keluar kampung. Anak-anak sekolah, petani, dan pedagang kecil, setiap hari menghadapi risiko dan kesulitan yang sama. Namun di tengah diamnya pemerintah, warga tak tinggal diam. 2 hari setelah robohnya jembatan, mereka bergotong royong membangun jembatan darurat dari bambu dan semen seadanya. Bukan dengan dana bantuan, melainkan hasil swadaya dan tenaga warga sendiri. Jembatan itu kini menjadi satu-satunya penghubung yang tersisa, meski hanya cukup kuat untuk pejalan kaki dan pengendara motor. Bagi warga, jembatan ini adalah simbol harapan, tapi juga sekaligus pengingat betapa sering mereka harus menyelesaikan masalah sendiri, tanpa uluran tangan negara. Setiap hari, suara langkah kaki dan deru motor kecil melintasi bambu yang berderit pelan. Di bawahnya, sungai terus mengalir, membawa waktu yang seolah ikut menunggu janji perbaikan yang tak kunjung datang. Lebih dari 600 jiwa bergantung pada jembatan ini. Bagi mereka, ini bukan hanya soal infrastruktur yang rusak, tetapi tentang akses hidup, pendidikan, dan mata pencaharian. Kini, pertanyaannya sederhana. Sampai kapan warga harus terus menambal kerusakan dengan tenaga dan uang sendiri? Dan kapan pemerintah akhirnya benar-benar melihat ke bawah, tempat rakyat sedang berjuang menjaga pijakan mereka sendiri? Ini bisa dijelaskan nih Pak, ini teh untuk robohnya itu kapan sih Pak ini? Ini robohnya tanggal 26 Mei. 26 Mei 2025 berarti ya Pak? Iya. Oke. Waktu kejadian itu kenapa sih bisa sampai roboh nih Pak? Oh, ini struktur bangunannya masih yang dulu. Jadi belum ada tahanan besi untuk tahanan dari bawahnya. Masih bangunan yang dulu yang pakai batu dibikin gorong-gorong. Terjadi kekikis sama air, kan ini aliran sungai besar, malahan ini pernah yang rumah ini debit air terlalu besar, pernah kebanjiran ini rumah ini. Ya. Nah, udah laporan, setelah itu belum ada realisasi ya. Ke sini-sininya ini ada kejadian truk angkut pasir roboh ya. Tanggal 27-nya. Iya, 26 malam. 26 malam. Nah. Lewat. Tetiasa Pak, pada ke mana? Tetiasa ieuna jembatanana roboh. Oke. Nah Pak, berarti waktu itu tuh si mobil berarti masuk ke dalam ya Pak ya? Iya, masuk ke dalam sini roboh. Sampai nyangkut di sini. Sampai nyangkut di situ. Iya. Setelah itu apakah diangkutnya pakai apa tuh Pak kalau waktu itu? Dipok sama mobil kecil aja. Oh, dipok. Kalau mobilnya ditarik sama roder. Sama roder milik kecamatan itu. Milik kecamatan. Iya. Oke. Pak, ini untuk jembatan yang sementara ini tuh swadaya masyarakat atau seperti apa nih Pak? Ya, ini swadaya masyarakat, inisiatif warga di sini.
Kebetulan akses anak sekolah ke sini, kan di sana ada SMP negeri. Kebetulan dari luar desa, yang dari desa Cimaung, Sukamaju, terus Warja Bakti lewatnya ke sini. Kalau nggak ada jembatan ini kasihan. Kasihan. Ya. Dibangunnya kapan nih Pak itu untuk jembatan sementara? Ini tanggal 28, pas 2 hari setelah kejadian ini dibangun. Oh, langsung dibangun. Iya. Untuk dari pemerintah desa ataupun pemerintah dari kabupaten itu tindak lanjutnya seperti apa sih Pak? Apakah sudah ada kah atau seperti apa? Kalau yang mengontrol dari dinas sudah ada, tapi kalau untuk ketentuan kapan direalisasinya belum ada kepastian. Pastian. Iya. Berarti selama 5 bulan ini tuh sangat mengganggu juga ya Pak untuk masyarakat. Lebih mengganggu. Soalnya kita kan kalau lewat sini jarak tempuh lebih dekat ke jalan provinsi. Kalau lewat sana muter hampir ada 2 kilo sampai 3 kilometer ke sana. Jadi lebih menghambat waktu. Menghambat waktu. Iya. Nah, untuk katanya juga di sini untuk akses buat yang kebun juga ya Pak ya? Iya, kebun itu di sini kebetulan pertanian. Nah, itu luas lahan-lahan pertanian di sini kebanyakan. Jadi mobil-mobil yang angkut-angkut kayak kebutuhan pertanian lewatnya sini. Kalau sekarang nggak bisa di sini, mungkin mereka nurunin barangnya di sana. Nurunin barang di Iya, sana. diangkut sama motor kadang-kadang. Oh, berarti untuk mobil juga nggak bisa ya Pak masuk ke sini ya? Iya, nggak bisa. Oke. Apalagi mobil beban berat. Mobil berat. Kan itu WF-nya WF hijau itu mah. Hijau ya Pak. Oke. Berarti ini tuh antara penghubung RT, RW atau seperti apa Pak? Ini penghubung antar desa. Penghubung antar desa Iya, ya. Antara desa apa aja nih Pak? Ya, desa Cipinang, Cimaung, Sukamaju ini ke sini. Kalau hari libur kan Google Map biasanya yang dari keluar tol Pasir Koja. Kalau hari Sabtu sama Minggu ini ramai mobil luar kota ke sini. Oh. Bisa dilihat, dicek di Google Map ya. Arah keluar tol jalan alternatif ke sini. Di sini ya Pak. Iya. Pak, ini harapannya nih Pak, adanya jembatan rubuh ini untuk pemerintah apa sih Pak? Ya, untuk pemerintah semoga secepat-cepatnya, soalnya ini akses kami sangat membutuhkan sekali. Sekali lagi mohon ada perhatiannya lah. Untuk di RW 1 sendiri ini ada berapa kakak sih Pak? Di sini ada hampir 200 kakak. 200 kakak Iya. dengan jiwa Pak? Jiwa kalau 500, 600 lebih 630. 630-an. Iya. Oh, terus saya dengar juga katanya di belakang juga ada jembatan yang sebenarnya kurang layak juga ya Pak? Oh iya, jembatan itu yang satu. Itu penghubung antar desa, tapi masih di lingkungan RW sini. Itu batas desa Cimaung, antara Cimaung sama Cipinang. Nah, kalau jembatan itu sampai rubuh lagi, otomatis warga di sini terisolasi. Iya. Warga RW 1 terisolasi. Iya, sementara kami nggak ada jalan alternatif lain selain jalur ini. Kondisinya di sana seperti apa nih Pak? Kondisinya di sana jadi udah di bawah jalan itu udah kosong, kegerus air. Terus saya. Iya. Tapi sudah mengajukan perbaikan kah ke desa atau seperti apa? Sudah laporan sudah. Tapi belum ada tindak lanjut mungkin ya? Belum. Kalau pengontrolan sih sudah ada. Malahan udah beberapa kali mungkin dari dinas terkait yang pengontrolan. Cuma untuk pembangunan ya belum tahu kapannya gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.